Apakah kalian tahu, air bersih adalah air yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan terbebas dari kuman serta bakteri berbahaya? Berdasarkan catatan PAM Jaya di tahun 2023, cakupan penyaluran air bersih di Jakarta baru mencapai 65,85%. Pemerintah pun menjalankan beberapa upaya untuk meningkatkan persentase warga yang mendapatkan layanan penyaluran air bersih. Akan tetapi, tanpa peran dan dukungan masyarakat, hal tersebut akan sulit dicapai. Maka dari itu, berkaca pada faktor tersebut, kelompok kami berinovasi untuk menyusun prototipe filtrasi yang mampu menyaring dan mengetahui pH suatu zat cair. Perkenalkan, Pure Plus, Portable Water Purifier dan indikator pH cerdas. Terdiri dari bahan bekas dan mudah dicari, prototipe ini mendorong pengguna untuk memanfaatkan kembali air lokal untuk dikonsumsi sehingga mengurangi eksploitasi konsumsi air tanah, serta memberikan wawasan tentang pentingnya pemantauan kualitas air. Lain dari itu, prototipe ini mewujudkan SDGs ke-6 dan ke-12. Alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat filtrasi Pure Plus adalah barang bekas dan bahan yang mudah dicari. Bahan-bahan filtrasi ini disusun sesuai dengan manfaatnya masing-masing, seperti menurunkan kekeruhan, meningkatkan kejernihan air, menghilangkan bau, rasa, dan warna yang tidak enak, menyaring partikel-partikel halus yang mungkin masih tersisa melewati media sebelumnya. Pure Plus ini disusun dari beberapa barang bekas, seperti toples bekas untuk wadah filtrasi, batu-batu dari akuarium Lexa untuk lapisan paling bawah, dan kertas bekas untuk karakter Pure Plus kami. Filtrasi Pure ini dapat digunakan dengan menuangkan air dari atas sehingga dapat tersaring melalui lapisan dan keluar melalui pintu air. Filtrasi ini memanfaatkan prinsip fluidodinamis, yaitu penerapan persamaan hukum Bernoulli. Kecepatan air pada posisi 1 dianggap sama dengan 0 karena luas penampang 1 jauh lebih besar dari 2. Kedua tekanan ini juga sama karena kedua penampang dalam keadaan terbuka mendapatkan tekanan udara dari atmosfer. Berdasarkan hukum Bernoulli, kita dapat menghitung kecepatan air pada posisi 2 dengan rumus V2 sama dengan akar 2 dikali G dikali H1 min H2. Dengan angka yang sudah diketahui, masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus dan didapatkan kecepatan pada posisi 2, yaitu 1,9 meter per second. Kita juga dapat mengetahui jarak horizontal yang didapat ditempuh oleh air dalam keadaan ideal, dengan rumus X sama dengan V2 dikali T, dan hasilnya adalah 36 cm. Tapi pada praktiknya, air yang keluar dari pintu air kecil ini tidak sejauh itu loh. Kok bisa sih? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti tisu, kapas filter, dan kain kasa yang bersifat menyerap air, sehingga dapat menghambat aliran air. Lapisan lainnya juga turut menghambat karena menyaring zat-zat dan partikel dari air yang dialirkan. Sehingga pada praktiknya, jarak horizontal yang ditempuh oleh air sebesar 9 cm, dan waktu yang dibutuhkan untuk air keluar melalui pintu air di jarak yang sama adalah 57 sekon. Nah, kalian tahu gak sih? Kita bisa membuat kertas pH sendiri loh. Dengan memanfaatkan sifat kimia kurkumin pada kunyit yang tidak stabil dan menyesuaikan pH lingkungan, kita dapat mengetahui suatu zat cair apakah asam atau basa. Jika suatu zat cair bersifat asam, maka kertas pH akan berwarna kuning jingga. Akan tetapi, jika bersifat basa, maka kertas pH akan berwarna merah ungu. Jika suatu zat cair bersifat normal atau berada pada angka 7, maka kertas pH akan tetap berwarna kuning. Cara membuatnya cukup sederhana, yaitu dengan menghaluskan kunyit dan menambahkan cairan etanol lalu disaring. Diamkan cairan selama 24 jam sebelum memasukkan potongan kertas yang cukup tebal. Keringkan kertas dan jadi deh. Kami melakukan percobaan menggunakan prototipe kami dengan beberapa jenis air untuk difilter. Di antara lain ada air minum biasa, air hujan, air sungai, air bilas tangan, air cuci sayur, air cuci beras, dan air banjir. Kami melakukan percobaan satu persatu serta mencatat data pH sebelum dan sesudah filtrasi sehingga memperoleh data berikut. Dengan catatan data pH air yang telah kami filter memang seharusnya mendekati atau bahkan sama dengan angka pH air yang aman untuk diminum. Dari data-data tersebut juga kami memperoleh sebagai grafik berikut ini. Dan yang terakhir kita akan tunjukkan website kami. Diawali dengan pembuatan sketsa di Figma, mulai dari halaman sign up dan sign in, halaman pertama, dan beberapa halaman lainnya. Setelah sketsa desainnya sudah jadi, sekarang kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu pembuatan website. Kami menggunakan Wix, yaitu platform pengembangan web berbasis cloud yang mudah digunakan. By the way, kita nggak disponsor ya. Saat pertama kali masuk, Friends akan diarahkan ke sign up page. Jadi jangan lupa buat akun email dulu ya. Setelah itu, Friends akan dimasukkan ke homepage, di mana ada video dan tombol start
yang membawa Friends ke fitur utama kami. Sebelum ke sana, yuk mampir ke About Us. Di sini, Friends bisa tahu lebih banyak tentang tim kami, visi misi dan tujuan dari proyek ini. Selanjutnya ada EduHub, tempat belajar lengkap dengan langkah-langkah penggunaan prototipe, alat dan bahan, serta materi edukatif. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu. MyPure, fitur utama kami ini memungkinkan Friends untuk memasukkan hasil dari penggunaan prototipe. Di dalam fitur ini kami menggunakan JavaScript yang disediakan oleh Wixfellow. Website ini juga akan diperbaharui setiap bulan. Selain itu, Friends juga bisa menekan tombol ini untuk melihat fun fact yang seru dan menarik. Sesuai juga fitur websitenya. Gimana? Keren banget kan prototype ini?